Welcome to ISWAM Virtual 2021. Good morning, everybody. I'm glad to be here with you today, this morning, because the pandemic COVID-19 still here. We met in this online way today. Actually, I cannot see you all, but I believe there are 100 colleagues around the world in the front of me. Introduce me, Dr. Henry Hartono. I'm coming from Batam. First, I would like to greet all fellow doctors from Indonesia as well as from all around the world here. Welcome to ISWAM International Seminar and Workshop in Aesthetic Medicine Virtual Meeting 2021, the best scientific event presented by Perdaweri, Perdesti, and Ikatan Dokter Indonesia or Indonesian Doctor Association. Allow me to guide you all this event for until 12 noon. Today, we have arrived at 15th session of the ISWAM 2021, Chapter A. Today, I am with two beautiful women from Indonesia. The first beautiful woman comes from the city of Malang in East Java, which is famous for meatballs. And the second beautiful woman comes from the island of Bali, which is well known throughout to the world. Our first topic is the scientific behind cord lining condition media for clinical application. This presentation will be delivered by Dr. Nora Ariati, SPKK MKes, dermatovenerologist, specialist, and master in health from Malang, Indonesia. And also we have the second interesting topic related with the first topic about clinical experience with cord lining condition media, which will be presented by our colleagues, Dr. Marta, SPKK MKes, dermatovenerologist, specialist, and master in health from Bali, Indonesia. Welcome and good morning, Dr. Nora Ariati. How are you today? Dr. Henry, thank you. I'm fine, happy, and healthy. I hope everyone here too. Okay. Thank you. Thank you for coming. Thank you for joining us today in this morning, in the beautiful day. We waiting for your presentation, your knowledge to share with us. I would like to read her profile first. Dr. Nora Ariati graduated from bachelor degree of medical in University of Gadjah Mada, Yogyakarta, and also graduated from post and specialist in dermatovenerologist from Gadjah Mada University also. And then now he study in Magister in Health in University of Muhammadiyah. Dr. Nora Ariati also practices in her own clinic named Aurel Skin Care, which have 6 branches in Malang. Wow, a big business of you, Dr. Nora. Okay, for the audience, you will follow the presentation, and if you have a question, don't be hesitate to write the question in the Q&A box, and I will read your question immediately after the session finish.
and answered by Dr. Aryati directly. Okay, Dr. Nora Aryati, please start your presentation. The next 30 minutes is yours. Yes, thank you. Can I speak in Bahasa? Okay, maybe I mix ya. So thank you for inviting me to share my knowledge about stem cell, especially for ISWAM committee and Menarini to share about cord lining stem cell media. So maybe I can speak in Bahasa, Dr. Henry. Yes, silakan dok. Baiklah, jadi saya berterima kasih kepada Panitia ISWAM dan PT Menarini untuk diberi kesempatan berbagi mengenai scientific atau ilmu di belakang apa yang ada di dalam condition media stem cell dari cord lining ini. Jadi cord lining itu adalah tali pusat. Jadi memang kenapa ini topik yang sangat menarik karena ke depan ini kita lebih akan menggunakan media condition media. Kita bilang condition media, ada yang bilang sekretome dari stem cell di bidang kecantikan atau aging. Jadi penelitian ini saya kebetulan penelitian saya di bidang S3, doktoral saya mengenai medium terkondisi ini dari stem cell dan juga dari umbilicus. Ini sangat baik untuk anti-aging. Cuman produknya kebetulan baru launching 2020 ini ya, yang ada di Indonesia. Baik. Jadi di sini saya sebutkan juga, jadi di timeline saya juga kemarin diwawancara bahwa memang untuk tren 2021 kita ke arah medium terkondisi ini atau sekretome ini. Baik, kita bahas selanjutnya. Jadi untuk awal mungkin kita perlu mengulang lagi apa sih itu stem cell. Jadi kenapa sih kok stem cell ini paling bagus, dan orang dari dulu kalau untuk stem cell dari dulu kita bicara mengenai stem cell sampai dengan sekarang. Cuman sebagai reminding aja, jadi stem cell itu apa? Yaitu adalah sel yang mampu membelah secara berulang kali dan mampu berdiferensiasi menjadi sel yang sangat spesifik. Jadi di mana-mana, referensi manapun, definisi stem cell akan menyebutkan dua hal ini. Jadi dia akan bereplikasi sendiri dan juga akan bisa berubah menjadi bermacam-macam sel yang diinginkan sesuai dengan kondisi. Kemudian berdasarkan dari sumbernya, stem cell itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menyebutkan menjadi dua, yaitu totipotent atau pluripotent. Totipotent itu berasal dari embrional. Cuman yang embrional stem cell ini sudah ditinggalkan karena tidak sesuai dengan beberapa negara tidak menyetujui karena menyalahi kodrat. Begitu. Jadi sekarang yang dikembangkan adalah adult stem cell seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang bersifat pluripotent. Pluripotent itu artinya dia bisa berubah menjadi sel apapun, tapi tidak seperti embrional yang semua bisa dia bisa rubah sesuai yang ada sel di tubuh manusia atau hewan. Tapi kalau adult, cuman beberapa saja yang bisa kita ubah untuk menjadi stem cell tubuh di dalam tubuh. Nah, pada 2007 sebenarnya sudah mulai ada penelitian untuk tidak mengarah ke stem cell lagi, tapi mengarah ke produknya, produk stem cell, yaitu mediumnya. Di mana diketahui pada waktu itu, tahun 2007, ada medium yang ternyata medium yang dari stem cell itu ternyata sangat bagus karena mengandung growth factor yang memberi pesan-pesan yang dimana stem cell ini bisa bekerja. Jadi mulailah pada tahun 2007 oleh Manelo dan Tonti itu dikembangkan untuk mencoba memberi produk selain stem cell tapi sebaik stem cell dan lebih aman. Jadi ini tadi skemanya. Jadi pembagian stem cell itu kita ketahui ada totipotent, ada pluripotent, ada multipotent, dan akhirnya menjadi sel-sel yang kita kehendaki. Nah, nanti kita lebih bicara ke arah mesenkimal. Jadi stem cell itu banyak sekali macamnya, termasuk intestinal, hematopoietik yaitu darah, ada stem cell saraf, stem cell jantung. Nah, yang akan lebih ke arah di bidang aging sekarang ini, aging, kecantikan, kulit, pengembangan lain-lain adalah mesenkimal stem cell. Jadi kalau misalnya kita bicara nanti selanjutnya adalah tentang mesenkimal stem cell.
Nah, tentunya mesenchymal stem cell ini kita dapat dari adult, bukan dari embrio tadi, karena sudah dilarang dan sangat sulit untuk mendapatkannya. Jadi sumbernya dari mana saja? Yang paling banyak untuk mesenchymal stem cell ini adalah dari darah umbilical bayi baru lahir, dari plasenta, dari Wharton jelly, ini juga dari tali pusat. Kemudian dari jaringan lemak, biasanya dulu pasien-pasien yang sedot lemak itu dulu dikembangkan untuk diambil stem cell-nya. Kemudian dari amniotik membran, dari darah tepi, dari kulit, khususnya biasanya di folikel rambut yang biasanya juga untuk tanam rambut ya, supaya untuk mengatasi kebotakan seperti alopecia. Kemudian juga di kulit itu di bagian dermis. Jadi walaupun dulu mesenchymal stem cell dulu diisolasinya cuma dari sumsum tulang, tapi akhirnya perkembangan zaman ilmu pengetahuan mulai dapat mengetahui bahwa isolasi tidak harus dari sumsum tulang, karena diketahui sumsum tulang itu sulit sekali. Kita harus menembus tulang untuk mendapatkannya dengan segala resikonya. Akhirnya dikembangkanlah pengambilan stem cell ini dari jaringan lemak, dari darah tepi, dan yang terakhir dari umbilical cord atau dari tali pusat. Nah, yang terakhir ini yang lebih disukai karena sangat-sangat menguntungkan. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi ada syaratnya, karena kita harus tahu bila penelitian atau apapun itu, mesenchymal stem cell itu memang sangat mudah didapat sekarang ini. Cuman hati-hati karena dia sangat mirip dengan sel-sel lain, misalnya sel fibroblast, sel hemapoietik kadang-kadang mirip. Nah, itu ada tandanya. Jadi benar nggak sih yang kita kultur, yang kita ambil dari tali pusat itu adalah mesenchymal? Takutnya bukan. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu biasanya ini di laboratorium ya, jadi nanti ada perlengketan pada tempatnya, nanti ada ekspresi CD dan lain-lain. Dan dia bisa berdiferensiasi atau berubah menjadi sel tulang, sel lemak, dan sel kondrosit. Jadi inilah yang kita sebut mesenchymal stem cell. Jangan sampai keliru dengan sel yang lain karena hasilnya akan berbeda. Nah, sekarang kita bicara tadi dari judul umbilical cord line, itu kadang-kadang tanya apa sih cord line? Cord line itu adalah sebenarnya tali pusat, umbilical cord line itu tali pusat. Nah, inilah sekarang yang sangat berkembang dan kebetulan penelitian saya S3 pun meneliti tentang ini dan memang hasilnya sangat luar biasa dan bagus. Dan alasannya kenapa sih kita mengambil tali pusat kok tidak di kulit, tidak di lemak? Satu, itu sangat murah. Murah kenapa? Umbilical cord ini adalah bagian yang dibuang. Biasanya kalau pada manusia bayi dipotong, biasanya dimasukkan tembuninya, sebagian ada yang dibuang. Biasanya kita cukup butuh cuma 1 cm, 2 cm itu sudah bisa menghasilkan berjuta-juta stem cell. Jadi sangat tidak memerlukan biaya yang banyak, sangat produktif. Kenapa? Hasilnya stem cell yang dihasilkan pun banyak sekali, dari 1 cm ke umbilical cord itu aja sangat banyak. Visible karena memang mudah dilakukan, bisa diterima di halayak ramai dari organisasi apapun karena tidak haram lah, tidak menyalahi agama tertentu. Kemudian juga sangat menguntungkan karena tidak lebih bagus daripada bone marrow dan adipose dari penelitian tertentu beberapa orang. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu juga membuktikan bahwa tali pusat ini memang benar memberikan hasil yang sangat banyak seperti yang sebelumnya sudah dikatakan. Juga proliferasinya juga tinggi. Jadi kenapa dia bisa banyak? Karena proliferasinya tinggi, proliferasi stem cell-nya. Jadi dia mengembangbiakkan stem cell-nya itu sangat besar. Kemudian tidak bersifat tumor, tidak menyebabkan tumor. Terus low expression, jadi dia tidak menyebabkan alergi. Seperti produknya yang dari kalesin ini juga dikatakan tidak menyebabkan alergi, jadi sangat aman. Nah, juga dapat mengatasi jadi rejection. Jadi kalau ini kita bicara stem cell ya. Jadi kalau stem cell itu kalau kita suntikan biasanya efek samping yang paling utama itu kan penolakan. Nah, jadi kalau biasanya kalau dengan produk dari tali pusat ini rejection-nya akan sangat minimal. Sudah ada terbukti sebelumnya 2012 bahwa dia sudah bisa menyebabkan penutupan luka pada hewan. Nah, ini kalau kita bingung masih lupa mana sih yang namanya tali pusat. Nah, ini tali pusat manusia ya, sama tali pusat hewan hampir sama ya. Jadi seperti inilah ini cord line namanya. Jadi seperti ini. Kemudian bila kita potong, kita akan mendapatkan ada 2 macam arteri, dua buah arteri dan 1 vena. Nah, ini secara skematik.
Jadi inilah yang kita bilang cord line-nya itu di luar ini. Di sini ada Wharton jelly. Jadi di dalamnya itu ada jelly. Ini Wharton jelly, dan di sini ada pembuluh darah. Nah, semua bagian ini bisa dibuat menjadi stem cell. Tergantung. Pada waktu itu penelitian saya adalah Wharton jelly. Tapi pada yang produk dari Menarini ini yang dipakai adalah epitelnya ini. Jadi semua bagian tali pusat ini bisa dibuat menjadi mesenskima stem cell. Ya, ini seperti ini. Jadi outernya. Jadi kalau kita potong, kita akan dapatkan hal seperti ini, dan kita akan cacah-cacah menjadi beberapa bagian, dimasukkan di dalam medium, kemudian akan berkembang biak menjadi stem cell. Nah, mediumnya itulah yang sekarang kita akan bahas. Seperti itu. Jadi kenapa sih kita kok pakai stem cell, mediumnya stem cell? Kenapa nggak mediumnya fibroblast aja? Fibroblast dimasukin, dikembang biakin, itu kan juga ada mediumnya. Kenapa nggak pakai itu? Baik, kita bahas kenapa sih harus stem cell? Karena kita ketahui stem cell itu sangat bagus bekerjanya, itu pintar sekali. Dia mulai dari homing, yaitu stem cell akan bermigrasi menuju ke area yang cedera atau inflamasi. Kemudian stem cell itu akan berdiferensiasi menggantikan sel-sel yang rusak. Jadi mengapa kadang-kadang stem cell memang digunakan untuk terapi-terapi penyakit yang sudah end terminasi. Jadi kadang-kadang penyakit jantung, penyakit mata yang sudah menyebabkan kebutaan, biasanya kita akan memberikan stem cell. Dan penelitian itu sedang dilakukan oleh beberapa teman-teman saya yang lagi ngambil S3 juga. Kemudian ternyata diketahui terakhir stem cell itu mensekresikan sinyal untuk memfasilitasi regenerasi. Jadi kok stem cell itu bisa bekerja? Kenapa? Karena dia mengeluarkan produk-produk yang bisa meregenerasi sel atau jaringan yang rusak tadi. Nah, tapi apa? Kenapa kita nggak pakai stem cell? Kenapa kita kok sekarang medium terkondisi atau condition medium atau secretum namanya macam-macam ya? Tapi kita sekarang ini condition medium. Dia punya kekurangan yang satu adalah side effect yang sangat tidak diinginkan. Sering kita lihat ada efek tumor, efek kanker, atau bukannya sembuh malah tambah parah, tumor di mana-mana. Itu sering memang kadang tidak diekspos, tapi di beberapa center pendidikan sering dirujuk habis dari suntik stem cell, ternyata ada efek samping seperti ini. Itu stem cell. Sulit untuk diaplikasi. Jadi kita tahu ya, sebagai dokter kita tahu stem cell itu adalah sel hidup. Tidak gampang untuk mentransfernya dari misalnya ada klinik atau maaflah ada organisasi tertentu, oh iya suntik stem cell. Entah stem cellnya ditaruh di mana, disimpan di kantong, di apa, tiba-tiba disuntikan, itu jelas itu bukan stem cell. Kan kita udah tahu ya. Yang namanya stem cell harus cepat diberikan, penyimpanannya tentu di tempat yang suhu tertentu, dan itu dalam waktu beberapa menit harus segera disuntikan. Ada tesnya juga, tes untuk si donor maupun yang pendonor, dan harganya tentu puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadi kalau ada yang bilang suntik stem cell ini cuma 1 juta, 2 juta, itu tentu saja bohong ya, jelas itu bukan stem cell. Jadi hanya orang-orang yang berkompeten, apalagi di Indonesia ini cuman ada beberapa center yang ditunjuk yang bisa melakukan suntik stem cell. Nah, karena itulah, jadi kenapa? Karena sulit, karena efek samping, akhirnya para ilmuwan berpikir apa yang bisa kita ganti. Akhirnya ternyata kita mengarah kepada produknya. Kenapa stem cell bisa bekerja dengan baik? Karena dia ada produknya. Nah, produk inilah yang sekarang kita kembangkan. Jadi riset terbaru menyimpulkan bahwa stem cell yang dimasukkan dalam tubuh, dia mengekskresikan berbagai macam zat seperti growth factor, sitokin, kemokin, yang fungsinya tadi itu satu, membantu regenerasi sel. Kenapa dia bisa bersifat anti-aging, menginduksi referensial sel, mencegah apoptosis, dan membentuk pembuluh darah baru. Nah, kita harus tahu apa sih yang dikeluarkan oleh mesenskima stem cell. Ternyata banyak sekali, mulai dari antifibrosis. Ini biasanya mau dikembangkan untuk keloid ya biasanya. Angiogenesis, antibacterial effect, chemoattraction, ini banyak sekali. Kita nggak perlu hafalkan, tapi kita tahu bahwa dia mempunyai sifat yang mengeluarkan paracrine effect atau metal wave effect yang baik sekali. Jadi bisa mencegah penyakit, regenerasi, maupun memperbaikin juga. Ya, banyak sekali teori-teori atau yang sudah dibuktikan bahwa ternyata mesenskima stem cell itu mengeluarkan zat-zat yang namanya tadi sitokin, growth factor, ada yang menyebutkan exosom, mikrovesikel. Nah, sekarang kita lebih ke arah ke Mirna. Dia keunggulannya ada di Mirna. Kenapa? Mirna ini bisa mempengaruhi inti sel untuk memperbaiki inti sel yang rusak menjadi baik kembali. Kemudian juga ada bisa menyebabkan diferensiasi sel menjadi sel tulang, sel lemak, dan sebagainya. Jadi reviewnya, selain dari growth factor, yang sekarang mulai dikembangkan lagi,
adalah Mirna. Kalau growth factor dan lain itu biasanya di PRP, PRF juga ada ya, tapi keunggulannya kalau di stem cell ini dia mengandung Mirna. Nah, Mirna inilah yang ternyata bisa sangat baik mempengaruhi sel yang rusak karena dia bekerja memprogram kembali sel yang rusak menjadi sel yang kembali normal. Kemudian ada beberapa teori di mana sel itu dapat mempengaruhi, maksud saya Mirna itu dapat mempengaruhi translasi protein yang kita tahu itu adalah berada di dalam inti sel. Nah, inilah yang sangat baik di dalam suatu hasil dari stem cell atau medium terkondisi ini, di mana Mirna ini yang sangat kita unggulkan. Jadi teori aging mungkin para dokter sekalian sudah tahu atau masih saya ingatkan lagi ya bahwa teori aging itu ada dua macam, di mana dia bekerja di dalam inti sel. Satu namanya gen silencing atau metilasi, kemudian deacylase 2 ini yang menyebabkan kulit menjadi tua, di mana ini bukan ini kulit menua secara alami ya. Jadi ada ketebalan dan ketegangan kulit dan kemudian fungsi kulit jadi berubah. Jadi ternyata diketahui bahwa Mirna ini bisa mengganggu proses ini. Jadi dia bisa mengganggu proses penuaan yang disebabkan oleh translasi oleh metiltransferase dan adanya histon diasetiltransferase tersebut. Jadi gen silencing proses ini dirusak oleh si Mirna sehingga menjadi kembali normal. Jadi tidak terjadi penuaan. Nah, sekarang apa sih sekretum itu atau medium terkondisi itu? Jadi kadang-kadang jangan keliru, kadang-kadang orang nyebut sekretum, ada yang nyebut medium terkondisi, ada yang nyebutkan condition medium, ada yang menyebut exosome. Itu artinya sama, jadi adalah produk dari sel. Tapi kalau kita bicara di sini ada stem cell yang zat bioaktif. Jadi sekumpulan zat bioaktif yang disekresikan oleh sel ke lingkungannya, yang terdiri dari growth factor, protein larut, kemokin, sitokin, asam nukleik bebas, lipid, dan vesika ekstraseluler, dan lain-lain termasuk Mirna. Ya, seperti ini ya. Jadi ini kita bicara tentang mesenkima stem cell lagi yang mengeluarkan sekretumnya dan eksosomnya. Jadi bisa dilihat si MSC ini bisa berdiferensiasi, dia bisa mengeluarkan faktor-faktor yang bagus sekali. Kemudian ada ekstraseluler vesika, yang kedua inilah yang dimanfaatkan untuk diambil sebagai treatment anti-aging sekarang. Nah, komposisinya apa? Banyak sekali komposisinya. Ini cuma 5 faktor aja yang kita sebutkan di sini. Ada banyak faktor seperti yang tadi saya sebut ribuan sekali termasuk Mirna dan segala macam. Tapi yang berkembang yang kita utamakan di bagian kulit karena kan si medium terkondisi ini tidak cuma untuk kulit ya. Jadi dia bisa untuk organ lain. Tapi karena kita bicara tentang kosmetik dan anti-aging untuk kulit, kita fokuskan di sini. Jadi ada 5 yang berperan di sini di dalam kulit, yaitu FEGF, ada yang keratinosit, fungsinya juga untuk kekencangan kulit dan pertumbuhan folikel rambut, prokolagen 1 untuk kekencangan dan elastisitas kulit, ada FGF untuk produksi kolagennya, kemudian ada SDF1 yang perbaikan sel dan jaringan yang rusak. Jadi 5 ini yang utama di dalam condition medium. Tentunya selain yang produk-produk lainnya di dalam itu tetap ada. Nah, mekanisme aksinya di dalam kulit di mana? Ya ini di sini. Jadi kalau di epidermis dia ada keratinosit growth factor-nya untuk memperbaiki kondisi epidermis yang mulai rusak karena aging atau karena luka atau karena inflamasi dan lain-lain. Demikian juga dengan kolagen dengan dermis, kita tahu di dermis ada fibroblast, ada kolagen. Nah, yang memperbaikinya adalah faktor growth factor dari fibroblast growth factor dan vesicular epidermal growth factor di sini. Ini yang utama. Tapi tetap aja dibantu dengan produk-produk lainnya yang tidak dituliskan di sini. Banyak sekali pertanyaan, kenapa sih harus sekretum? Kenapa harus atau condition medium? Kenapa nggak botox? Kenapa tidak filler? Kenapa tidak laser? Kenapa yang paling sering tidak PRP? Bedanya apa PRP sama sekretum? Nah, ini tadi, PRP memang bagus, PRP bagus dari dulu sebelum sekretum ini muncul kita biasanya pakai PRP. Pos tindakan kasih PRP, kasih PRF. Kadang-kadang PRP, PRF kita injeksikan juga untuk cell rejuvenation. Nah, tentunya ada beberapa, semakin lama semakin ada perbaikan ya. Jadi kita tahu botox dan filler itu tidak membantu regenerasi sel, hanya struktur fisik saja. Tapi tentunya saya kurang setuju untuk filler yang berasal dari hyaluronic acid, dia juga bisa membantu merangsang kolagen dan fibroblast. Tapi kalau filler yang dari yang lain juga sebenarnya membantu meregenerasi untuk beberapa filler dengan kandungan asam hyaluronik tentunya ya. Kalau botox kita tahu memang untuk merangsang fisik atau menghilangkan wrinkle aja.
Kemudian PRP bagus, dia banyak mengandung growth factor. Penelitian saya juga tentang PRP dan PRF. Saya waktu itu membandingkan antara PRF dan hyaluronic acid. PRP dan PRF ini tetap bagus, tapi ada produk yang di sini yang tidak ada di sekretum, seperti itu. Nah, dan dia juga tergantung pada darah dari pasien, kondisi pasien, kadang seperti itu. Kadang setiap pengambilan PRP itu tidak sama hasilnya dengan pasien satu dan pasien lain. Caranya juga, metodenya juga menghasilkan tidak sama. Demikian juga pada stem cell. Nah, kenapa sekretum? Karena kandungan prokolagen yang tinggi, 100% murni dari stem cell, tanpa antibiotik, tanpa pengawet, dan tanpa penoret. Kita bicara penoret ini kalau untuk diinjeksikan ya, tapi kalau untuk oles itu tidak masalah. Baik. Kemudian kita bicara lagi tentang condition medium mesenchymal stem cell. Ya, seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini ilustrasi aja. Jadi ini produknya. Seperti inilah. Warnanya merah. Kenapa? Karena mengandung penoret. Jadi kita bicara untuk yang bukan diinjeksikan. Ya. Jadi berasal dari stem cell. Dia berasal dari stem cell. Tadi sekali lagi berasal dari stem cell. Tapi adalah stem cellnya kita tinggalkan. Kita tidak ambil. Kita cuma ambil mediumnya saja. Dan ternyata penelitian-penelitian sebelumnya 2007, 2008, 2016 terakhir memang si medium ini mengandung growth factor lebih tinggi daripada medium lainnya yang tidak ada stem cell-nya. Karena apa? Karena si stem cell ini tadi mengeluarkan growth factor ke dalam medium itu tadi. Kemudian yang condition medium ada juga yang berdasar dari lemak. Tadi ADS-nya adiposit ya, tadi mesenchymal. Itu juga bagus, tetap mengandung growth factor dan lain-lain. Cuman tadi kekurangannya adalah lebih sulit karena kita harus sedot lemak dulu dibandingkan dengan mengambil dari tali pusat yang tadinya harusnya dibuang bisa kita manfaatkan. Nah, ada lagi yang bagus dari MSC ini atau sekretum ini, dia terbukti mengandung ini tadi growth factor sitokin dan ini tadi Mirna. Mirna itu apa sih? Mirna itu adalah mikro RNA dengan pengkodean kecil hanya mengandung sekitar 18-22 nukleotida dan ini yang sangat sekarang lagi pengembangan penelitian karena ini hasilnya sangat bagus dalam rangka memperbaiki sel yang rusak karena dia bekerja melalui inti sel. Jadi ini gambaran lagi kayak apa sih seperti ini foto-fotonya. Jadi ini selnya ini nukleus, ini sel, misalnya ini stem cell ya, dia akan mengeluarkan exosome dan mikrovesikel di dalam sini, ini exosome, ini namanya exosome atau sekretum. Nah di dalam mikrovesikel ini yang kita ada Mirna, di sini juga akan ada growth factor, jadi lingkungan luarnya yang dikeluarkan oleh si sel ini, extracellular vesicle namanya. Ya, seperti ini lebih kurang ilustrasinya. Jadi ini stem cell. Nah, karena dimasukkan di dalam suatu medium, maka si sel ini akan terangsang untuk mengeluarkan exosome, mikrovesikel, jadi zat-zat parakrinnya. Dan ini yang kita manfaatkan untuk anti-aging. Jadi mikrovesikel itu adalah dikeluarkan dari exosome. Di dalam exosome ini ada mikrovesikel. Kemudian dia ukurannya kecil. Kenapa kita sebut mikro? Karena ukurannya kecil. Nah di dalamnya mikrovesikel itu lagi dapat lagi yang namanya mRNA atau Mirna. Mirna ini lebih kecil dari mRNA. Dan inilah yang paling banyak diteliti sekarang. Penelitian tentang kadar growth factor pada condition medium juga dapat beda-beda. Jadi tidak semua misalnya dari penelitian A sama penelitian B hasilnya apakah sama kandungannya dengan yang penelitian B? Tentunya tidak selalu sama ya. Karena apa? Tergantung dari jenis stem cell tadi. Yang saya bilang stem cell-nya mau stem cell apa? Mesenchymal stem cell atau hematopoietic stem cell. Nah, sekarang yang paling populer adalah mesenchymal stem cell yang diketahui lebih baik dari stem cell yang lain. Metodenya, metode kultur sel, misalnya dia pakai hipoksia, metode macam-macam ya metodenya itu. Nah, itu biasanya juga mempengaruhi hasil yang disekresi. Ya, normoksia atau starvasi macam-macam ini cara metode kultur sel ya. Kemudian medium yang digunakan untuk supaya stem cell itu hidup kan sel stem cell itu supaya bisa berkembang biak kan dikasih media, dikasih makanan. Nah, makanan yang diberikan itu macam-macam, bisa PRP, bisa FPP, bisa DMEM, AlphaMem atau serum free. Nah, itu pun juga mempengaruhi hasil, tapi diketahui yang terakhir terbaik adalah PRP karena tidak mengandung zat kimia. Ya. Kemudian durasinya berapa lama kita kembang biakan, semakin ada yang 48 jam, ada yang lebih, ada 72 jam. Nah, itu akan memberikan produk yang berbeda-beda. Jadi misalnya pada penelitian saya kemarin, saya pakai Wharton jelly, kemudian dibiarkan fase keempat, metode hipoksia, durasinya 1 bulan, hasilnya juga
berbeda dengan penelitian lain. Tapi tentunya tetap memberikan produk hasil dari stem cell yang sangat baik untuk anti-aging. Jadi seperti ini, sama tadi exosomnya ini stem cell untuk gambaran aja. Jadi sekarang karena memberikan janji yang sangat bagus dalam perkembangan treatment, jadi new cell free ini, jadi kita lebih ke arah tanpa sel. Jadi stem cell-nya kita tinggalkan karena sulit tadi, terus kita ke arah terapi yang tanpa sel atau kita sebut condition medium ini tadi. Nah, gambaran lebih kurang seperti ini. Jadi kita ini media kita masukkan sini, ini selnya misalnya dari tali pusat kita masukkan sini, dipotong-potong dulu, kita masukkan sini, kemudian dikembangbiakan. Nah, yang selnya kita tinggalkan, yang mediumnya inilah yang kita pakai, yang kita namakan condition media, kita isolasi lagi setelah keluar. Bisa disuntikan, bisa dioleskan, tergantung cara pembuatannya. Jadi mesenchymal condition media perlu kita pahami lagi adalah faktor sekresi without stem cell. Jadi without stem cell, no cell, tidak ada sel hidup di dalam itu. Jadi lebih gampang. Nah, yang dimana isinya adalah sekretom, mikrovesikel, atau exosome yang ada di medium tersebut. Jadi produknya kalau yang punya kalesim ya seperti ini ya, warnanya pink karena dia masih mengandung phenol red. Baik, nah ini juga buat perbandingan. Kadang kita ketemu, kenapa sih nggak filler? Filler itu adalah asam hyaluronat, tapi dia mampu menginduksi peregangan fibroblast dan sintesis kolagen, tapi tidak mampu memperbaiki kondisi sel yang rusak. Kemudian kenapa nggak PRF atau PRP? Ini juga bagus, mengandung kadar growth factor yang baik juga, kita tahu hasilnya juga bagus ya. Tapi kekurangannya apa? Dia tidak mengandung mirna seperti pada medium terkondisi. Nah ini kalau misalnya mau lihat jalurnya, kenapa sih kok bisa memperbaiki sel rusak? Nah kalau kita ingat lagi, ini bisa dipelajarin lagi kalau yang mau berminat untuk penelitian. Bagaimana si fibroblast, kan kita tahu kulit menua itu hubungannya sama fibroblast dan kolagen. Nah ternyata si faktor-faktor yang bisa diperbaiki oleh medium terkondisi ini adalah yang warna kuning ini. Reseptor, sangat mempengaruhi SMAD3, ini sudah terbukti pada hasil penelitian saya juga, ongoing publish, kemudian proliferasi fibroblast dan sintesis kolagen sangat bisa dipengaruhi oleh si medium terkondisi tadi tanpa sel puncanya. Ya, jadi di sini kita akan tahu ternyata hyaluronic acid bekerjanya di sini, tapi pada condition medium dia bekerja pada inti sel. Condition medium bekerja pada inti sel maupun di luar sel. Jadi sangat bagus ya. Nah, ini contoh secara biologi molekuler. Ini kita lihat di sini adalah sel normal. Sel normal masih bagus, ini kolagen ya, deposit kolagen merahnya masih bagus. Ini kita bikin tua. Ini contoh kulit tua, kulit yang kita tuakan, kita kasih sinar matahari, jadi kita sebut skin premature aging, kulit menua dini. Kita lihat di sini kolagennya sudah sangat berkurang ya. Nah, begitu kita treatment dengan condition medium, kita lihat dia pada waktu mulai minggu keempat, ini kita lihat sudah mulai kolagennya sudah kembali bagus, ya seperti itu. Ini hasil penelitian saya. Demikian juga pada fibroblast. Di fibroblast ini kita lihat ini normal. Sel normal fibroblastnya masih bagus. Begitu kita kasih bikin tua, disinarin, fibroblastnya berkurang banget. Makanya kita berkerut, berkeriput ya seperti tadi. Nah, begitu kita kasih condition medium, selnya ini kita lihat selnya sudah membaik kembali. Ini tanpa stem cell. Ini condition medium saja. Nah, secara statistik juga ya. Jadi begitu dikasih condition medium, dia bulan keempat, minggu keempat, yang dia menunjukkan peningkatan dibandingkan yang tua. Jadi ini dituakan, kemudian dikasih condition medium, dia mendekati normal deposit kolagennya. Begitu diberi condition medium selama 4 minggu. Ya, demikian juga bila ini perbandingannya. Jadi kita bisa gabungkan ya condition medium ini dengan filler, dengan hyaluronic acid. Ternyata hasilnya masih lebih baik, lebih bagus lagi bila ditambah dengan hyaluronic acid atau sejenis filler yang mengandung hyaluronic acid misalnya 3% dan berapa. Ternyata hasilnya bagus banget. Demikian juga ini kolagen, dan ini juga tadi saya bilang ekspresi R2 TGF beta juga fungsinya juga untuk meningkatkan fibroblast dan kolagen. Ternyata hasilnya juga tetap bagus. Kita lihat pada nomor 2 ini tua, ini kulit yang tua. Begitu kasih condition medium nomor 5, hijaunya nambah seperti kulit normal ini. Ya. Sama, ini juga untuk SMART juga untuk hubungannya ke kolagen. Kulit tua nomor 2, begitu kita kasih dengan condition medium, dia bertambah. Jadi bandingkan antara nomor 2 sama nomor 5.
ini ada peningkatan. Demikian juga secara statistik terjadi peningkatan yang bermakna. Ya, seperti ini. Kita lihat lagi, ini pengecatan dengan dapil lebih jelas ya. Jadi begitu dituakan, ini normal. Ini kulit normal. Begitu dituakan, kulit normal kita seperti ini, reseptor TGF-betanya. Begitu dikasih condition medium, dia mulai ke arah normal, mengalami perbaikan. Dan ini bermakna secara statistik. Demikian juga pada SMAD3 yang fungsinya juga hubungannya ke produksi kolagen pada fibroblas, ya. Jadi begitu kondisi kulit normal seperti ini. Begitu dituakan kita lihat kondisi kulit tua yang dikena sinar matahari itu seperti ini. Begitu kita kasih condition medium, minggu keempat hasilnya ada perbaikan, peningkatan. Nah, jadi kenapa ada yang dari manusia, ada dari hewan? Nah, kita dengar dulu ada stem cell yang dari apel, ada dari tumbuh-tumbuhan. Ternyata penelitian kemarin ini, terakhir-terakhir ini, ada yang meneliti bahwa stem cell yang berbasis tumbuhan itu ternyata tidak lebih baik. Ternyata kok sama dengan produk yang non stem cell. Makanya akhirnya pengembangannya ke arah human atau ke arah animal. Seperti itu. Jadi cord lining itu tadi saya bilang kan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kemudian ada perbandingannya. Kenapa sih harus cord lining? Ternyata dari cord lining ini memang stem cell yang dihasilkan itu lebih bagus dibandingkan bone marrow, dibandingkan placenta, dibandingkan dengan wharton jelly, dibandingkan adipose atau skin sendiri ya. Nah, ternyata dia hasil penelitian dari Zhou et al. Ini, dia cord lining tidak invasif. Iya, kenapa? Karena kita tidak perlu suntik-suntik seperti pada bone marrow. Nah, pada placenta juga kelebihannya non-invasif. Tapi kepada adipose, pada lemak, kita harus sedot lemak dulu, atau paling nggak potong-potong kulit dulu ya, kulit juga sama. Nah, sangat mudah diproses, betul. Jadi cord lining ini sangat mudah diproses dibandingkan dengan yang lain. Hasilnya sangat-sangat banyak. Hasil stem cell yang dihasilkan dari cord lining ini sangat banyak. Kemudian mesensimal, dia bisa menghasilkan mesensimal stem cell maupun epithelial stem cell. Kemudian stem cell-nya merupakan stem cell bayi, ya sama dengan wharton jelly. Kemudian ekspresi HLA dan HLA-G ini positif, yang artinya dikatakan bahwa menunjukkan seperti yang saya sebutkan tadi, dia sangat tidak bersifat alergi atau tidak banyak rejeksi dari jaringan yang kita suntikan atau kita berikan sebagai pendonor atau donornya. Nah, cord lining condition media itu mengandung beberapa macam protein yang dikeluarkan oleh stem cell-nya. Jadi dia bisa meningkatkan glikoprotein dari sel yang kita berikan. Jadi misalnya dia ada hyaluron acid sehingga menyebabkan kulit menjadi lembab dan menjadi kencang. Kemudian mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau ada luka kita tetesin ini, dia akan memberi kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak teteskan. Demikian juga dia akan memperbaiki sel-sel yang mati. Karena apa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena dia mengandung growth factor, mengandung interleukin, mengandung mirna juga untuk hal-hal ini. Jadi bisa memperbaiki sel yang rusak. Nah, tadi juga saya sudah singgung ya bahwa ada protein-protein dalam condition medium itu tadi. Saya sebutkan tadi. Mungkin nanti Dr. Marta akan menjelaskan lebih jauh ya, Dok. Oke, karena ini hampir sama. Dr. Marta akan menjelaskan secara klinis. Oke, sangat bagus. Mungkin nanti di sini ada juga. Jadi fungsinya tadi sudah saya jelaskan untuk memperbaiki kulit yang rusak, juga untuk bersifat regenerasi dan anti-aging. Karena adanya faktor-faktor protein yang dikeluarkan oleh stem cell itu. Jadi condition media yang dari kalsium ini mengandung banyak growth factor dan glikoprotein, dan mungkin perlu saya tambahkan kemungkinan ada mirna di dalam itu juga. Oke, jadi selain itu juga ada faktor-faktor lain, ada kolagen di dalamnya, ada albumin, ada fibronectin, hyaluronic acid, consolidated peptide yang fungsinya sangat bagus untuk regenerasi kulit dan bersifat anti-aging. Ya, ini ada bukti-bukti penelitian bahwa kalsium ternyata tidak berbeda, sangat bermakna dibandingkan dengan kontrol. Kita lihat pada hari ke-7 hasilnya lebih tinggi daripada kontrol yang bukan kalsium. Ini terbukti ya secara penelitian.
Nah, ini juga penelitian dari kalesim sendiri, dia membuktikan bahwa luka yang diberi kalesim akan lebih cepat menutup daripada yang non-kalesim. Di sini kan condition media berasal dari stem cell. Di sini diberikan condition media berasal dari fibroblast manusia saja. Ternyata condition media yang cuma dari fibroblast tidak menyebabkan penutupan sesempurna yang berasal dari stem cell yang condition media berasal dari stem cell cord lining tadi. Ini buktinya ya, membuktikan hasil. Ini juga ternyata ada penelitian yang sudah membandingkan antara human umbilical dengan animal. Kalesim ini kan berdasar dari red ya, kalau nggak salah dari rusa ya, rusa merah. Nah, ternyata hasilnya tidak jauh beda dari human. Penelitian saya kan kemarin human yang saya tuliskan tadi ya. Kalesim ini penelitiannya adalah dari deer ya, red deer kalau nggak salah, red merah apa? Deer merah. Nah, ini ternyata tidak berbeda bermakna dengan human umbilical cord lining condition media. Jadi sangat bagus ya ternyata hasilnya. Similar efficacy. Jadi ya inilah produknya dari kalesim. Ternyata jadi selain diinjeksi, si kalesim mengeluarkan produk topikal dan ini produk yang bisa diberikan oles untuk luka-luka pos tindakan lah karena ini serum. Nah ini adalah krim yang bisa dioleskan karena dia mempunyai faktor yang bisa menyebabkan si medium terkondisi ini bisa diserap di kulit. Ini juga sama ya, New Zealand Red Deer. Ini sama tadi. Oke, saya lewatkan. Ya, ini produknya. Nanti Dokter Marta akan menjelaskan secara klinisnya biar nggak overlapping. Ya, ini produknya. Jadi yang nanti kalau tanya produknya apa, condition medium ini, kalesim ini. Jadi ini baru menurut pengetahuan saya baru ada di Indonesia, baru kalesim ini yang sudah BPOM ya, yang bisa beredar. Jadi bisa kita pakai. Jadi kesimpulannya, jadi memang growth factor ini adalah permintaan apak-apak Asian Pacific kita ini sangat berkembang ya ilmunya. Jadi respon terhadap stem cell di kulit kita itu sangat bagus dan kita cukup dengan paracrine efek aja untuk regenerasinya sudah sangat bagus dan kita sudah menemukan cord lining atau tali pusat yang sangat bagus juga sebagai sumber stem cell-nya. Jadi dia bisa bersifat sebagai skin healing, regeneration atau anti-aging efek juga, meningkatkan deposit kolagen, meningkatkan proliferasi fibroblast. Jadi cord lining condition media ini memberikan harapan baru dan terapi baru yang sangat baik untuk anti-aging dan memperbaiki kulit yang rusak dengan resiko yang sangat minimal dan harga juga lebih terjangkau. Demikian ini kemarin saya diwawancari oleh Times di mana dia tanya tren perawatan kulit 2001, saya bilang arahnya ke arah condition medium stem cell. Demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Henry. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa di tempat kita masing-masing untuk Dr. Haryati. Sorry, ini I think we should be talk in English, but presentation in Bahasa, and the question I saw the question in Bahasa also, and then I think better we talk in Bahasa. Okay, for the now we entering the question and answer session. For the audience, you can type the question in the Q&A box, and then I will read your question and answer by Dr. Nora Haryati directly now. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dok. Yeah. Gitu, tapi mungkin saya ada pertanyaan dulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik. Tadi saya mengikuti presentasi Dr. Haryati. Yang pertama adalah pada waktu kita menggunakan human fibroblast condition media dibandingkan dengan kalesim, itu lebih cepat dengan menggunakan kalesim. Yeah. Saya belum begitu jelas di mana perbedaan antara human fibroblast condition media dengan kalesim sehingga bisa
membuat perubahan membuat perbedaan di dalam penyembuhan luka, gitu dok. Silakan. Baik. Terima kasih Dr. Henry. Ya betul sekali ya. Tadi kita melihat penelitian yang bagus dari Kalesim tadi ya, bahwa dia membandingkan luka yang diberi human fibroblast condition medium dan satunya dikasih condition medium dari cord lining stem cell red deer tadi ya. Apa aja bahasa Indonesia red deer itu red deer ya, dari animal ya. Rusa merah. Oke, rusa merah. Nah, jadi kita lihat bagus banget itu hasilnya. Ternyata memang human fibroblast tidak sebagus dari condition medium. Pasti ada perbedaannya. Apa yang dihasilkan human fibroblast cell dibandingkan dengan cord lining red deer tadi, stem cell. Nah, itu tadi dok, kita bicarain lagi stem cell lagi. Nah, inilah keunggulannya stem cell. Kalau yang human fibroblast tadi kan bukan stem cell. Tadi kalau yang satunya itu stem cell. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, keunggulannya dari stem cell itu adalah dia juga mengeluarkan mirna juga, mengandung mirna. Dan hasilnya kemungkinan tidak selengkap dari human fibroblast. Jadi penelitian tentang human fibroblast itu mungkin memang dia mengeluarkan beberapa growth factor, tapi tidak selengkap dan sebanyak dari stem cell. Jadi keunggulannya stem cell tadi, dia sangat banyak mengeluarkan efek parakrin, zat-zat parakrin yang fungsinya memang sangat bagus untuk regeneratif dan memperbaiki sel yang rusak. Seperti itu dokter. Jadi human fibroblast tentunya tidak sebaik dari stem cell kalau mau dibandingkan. Tapi kalau memang sebenarnya nggak apple to apple juga ya. Kalau mau apple to apple tadi human cord lining sama red deer cord lining. Tadi sudah ada juga penelitiannya. Dokter lihat tadi. Nah itu ternyata hasilnya hampir sama. Itu yang bagus banget. Tadi kalau meneliti yang bukan stem cell sama stem cell tentunya ya bisa dilihat pasti kemungkinan besar lebih bagus yang stem cell ya dok. Kita ketahui sifat stem cell kan luar biasa. Nah ternyata hasilnya memang seperti ini. Ini tadi yang foreskin ya, mungkin dari kuluk orang sunat ya. Ini memang dia bisa growth factor tapi tidak selengkap dari stem cell. Tapi kalau mau apple to apple seperti ini, dia membandingkan human umbilical cord sama animal yang red deer tadi. Nah ini bagus, ternyata hasilnya sama. Ini bagus banget. Ini bagus. Saya juga kemarin bilang sama pihak Menar ini Kalesim, sayangnya kenapa nggak bisa diinjeksikan, tapi mungkin perlu penelitian lanjut ya. Jadi dia baru dioles saja. Kenapa Kalesim menggunakan red deer umbilical cord? Kenapa dia tidak menggunakan human? Nah itu tadi kemungkinan masih masalah tahu sendiri ya dok, untuk human itu tentu banyak izin-izinnya. Banyak izin-izinnya, kesulitan ya. Kalau animal lebih gampang dapatnya. Dan ini mereka sudah penelitian ini menurut saya sudah lama sih. Kalau human ini kan baru-baru aja. Tapi ada yang sudah menggunakan human. Tapi kemarin mungkin dia baru masuk Indonesia. Sebelumnya sudah penelitiannya animal. Mungkin lebih gampang ya dok. Lebih gampang untuk produksi. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Ubeta. Pertanyaan pertama. Mana yang lebih baik hasilnya, dok? Sekretum atau mirna, terutama dalam hal peningkatan kolagen? Silakan, dokter. Baik, terima kasih, dokter Ubeta. Jadi antara sekretum sama mirna. Jadi begini, perlu saya jelaskan lagi bahwa mirna itu terdapat di dalam sekretum. Jadi kita harus balik lagi ya, pengertian dari sekretum itu. Sekretum itu adalah zat yang dikeluarkan oleh sel. Zat yang dikeluarkan oleh sel, nah seperti ini. Ini namanya sekretum. Ya, jadi sekretum itu berisi adalah mikrovesikel, eksosom. Jadi ada beberapa growth factor di sini banyak sekali. Nah, di antaranya sekretum itu adalah mirna, gitu dokter. Jadi kita sulit kalau bilang antara sekretum sama mirna mana yang lebih baik. Nah, sekretum yang mengandung mirna tentu bagus hasilnya. Cuman memang ada penelitian mengisolasi mirna sendiri. Jadi mirna yang di dalam sekretum itu diambil khusus mirna, jadi growth factor-nya dihilangin semua, diambil mirnanya. Itu tentunya metodenya sulit sekali. Tapi kalau memang kita mau mirna aja untuk penelitian biasanya dok, untuk penelitian mirna, benar nggak sih mirna ini efeknya untuk kulit bagus? Nah itu memang sudah terbukti bagus. Tapi untuk mengisolasikan mirna sendiri itu sulit. Mungkin untuk aplikasi belum ya, masih penelitian secara biologi molekuler. Tapi kalau sekretum yang mengandung mirna tentu akan lebih baik karena dia akan selain mengandung mirna dia mengandung growth factor yang lain juga.
mengandung tadi yang saya sebutkan tadi kan ada growth factor, ada peptide, ada macam-macam produk dari stem cell tersebut yang fungsinya untuk memperbaiki sel. Jadi kalau ditanya secretome versus Mirna, ya bagus secretome yang mengandung Mirna. Tapi kalau secretome yang nggak mengandung Mirna, nah itu mungkin perlu lagi. Jadi belum apple to apple ya dok ya. Gitu. Kecuali kalau pertanyaannya Mirna 21 sama Mirna 123 bagus yang mana? Nah itu nanti ada penelitian lagi. Gitu, dok. Baik, ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Dr. Fenty yang menanyakan tentang perbedaan antara sekretum dan eksosom. Iya. Mungkin Dr. Nora bisa melengkapi? Ada pertanyaan dari Dr. Fenty ini? Ya, jadi ini ya dok, sekretum itu adalah sekret, kita gampangnya sekret. Jadi zat yang dikeluarkan oleh sel atau stem cell ke mediumnya untuk untuk ke reseptornya. Nah, di dalam sekretom itu ada mikrovesikel, ada eksosom seperti ini dok. Ini eksosom namanya. Nah, kalau di dalam namanya endosom, kalau di luar namanya eksosom. Nah, di sini jadi eksosom itu bagian dari sekretom. Kalau sekretom itu nama lainnya ya sebenarnya condition medium itu ya sekretom. Di dalam condition media dikeluarkanlah sekretum, sekret. Nah, di dalam sekret itu ada apa? Ada eksosom, ada mikrovesikel. Di dalamnya lagi itu ada Mirna, di sebagiannya lagi ada growth factor dan lain-lain. Seperti itu. Jadi itu istilah-istilah dalam penelitian seperti itu. Jadi kita sebut aja sekretum. Di dalamnya ada eksosom. Gitu, dok. Gitu. Jadi semakin kecil ya dok ya? Ya, betul. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Nadia Carolina. Ya. Apakah ada kontraindikasi berkaitan dengan adanya growth factor di dalam condition media, dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Dr. Nadia. Jadi selama ini tidak ada kontraindikasi pemberian growth factor. Growth factor yang baik ya, misalnya TGF-beta, PEGF yang kita sebut, tidak ada kontraindikasi sama sekali. Jadi di dalam condition media, jadi kita nggak usah takut akan efek samping dari growth factornya itu tidak ada. Dan sebagian besar growth factor yang dikeluarkan oleh sistem sel ini biasanya sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi kayak TGF-beta, VEGF, tubuh kita tuh sudah punya, cuman kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang perlu dipacu lagi, seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk kontraindikasi tidak ada, dokter. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Dr. Nancy. Dr. Nancy, ya. Apakah ada produk kondisi media stem cell yang disuntikkan yang sudah BPOM? Ya, silakan dok. Terima kasih Dr. Nancy. Ya, nah, alhamdulillah ya dok, sudah mulai ada. Jadi makanya tren 2021 ini alhamdulillah menjawab semua penelitian-penelitian kita sebelumnya tentang condition media. Sudah mulai ada yang disuntikan, sudah ada yang mulai dioleskan. Makanya jadi kalau kita bikin jadi satu kesatuan, disuntikan, dioleskan serumnya, dioleskan krimnya, itu sangat baik sekali. Kita bersyukur. Jadi kemarin masih ongoing semua ya, ongoing karena Badan POM. Nah sekarang berita baiknya 2021 ini, awal 2021 ini yang diinjeksi pun sudah mulai ada Badan POM-nya. Ya, jadi sudah tahu ya dok, nanti kalau mau tanya siapa yang ngeluarin, DM saya aja ya dok. Nanti bisa saya infokan. Oke, ada kok. Sudah ada yang diinjeksikan. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Maria Angelina. Ya. Ini dalam bahasa Inggris, dok. The first question is, how long does it take to see the immediate result for condition media, of course? And the second question is, for scar remodeling purposes, it is applicable, which is like post-acne scar or stretch mark. Is condition media applicable for this job? Yes. Okay. Can I speak bahasa or English? Okay. Dr. Maria Angelina yang bertanya. Ya. Jadi how long does it take? Ya. Berdasarkan penelitian untuk topical klinis, secara klinis itu penelitian dari kalsium itu 6 minggu minimal, 6 minggu sampai 12 minggu. 12 minggu. Tapi kalau secara biologi molekuler 4 minggu itu sudah memberikan hasil. Jadi kalau kita bicara soal klinis, paling tidak kita pakai selama 6 minggu sampai 12 minggu.
Tapi yang saya rasakan kemarin produk kalsium ini begitu saya pakai berapa hari sudah mulai kelihatan kok, sudah lumayan bagus. Tapi kalau untuk scar remodeling atau post acne scar, tentunya kita perlu treatment tambahan. Kalau cuma oles saja untuk memperbaikan scar, tergantung scarnya ya dok. Kita sudah tahu it depend on the kind of the scar. Mungkin perlu microdermabrasion or dermapen or laser. So jadi ini tambahan. Bisa dioleskan pos tindakan. Jadi dibikin luka dulu, dikasih condition medium dari kalsium ini, kemudian treatment berikutnya diberi krem. Nanti dijelaskan lagi sama Dokter Marta ya untuk klinisnya. Jadi seperti itu. Tapi bisa, sangat bisa untuk scar remodeling. It's very nice for scar remodeling, condition medium, of course. Okay. Baik, pertanyaan berikutnya ini tambah banyak pertanyaannya dok. Ya. Jadi saya yakin semakin banyak yang tertarik tentang produk medium condition media ini. Okay. Ini ada Dr. Mary dan Dr. Tias yang pertanyaannya mirip atau sama. Mungkin Dr. Mary dan Dr. Tias saya bacakan bersama-sama ya. Apakah terapi condition media ini bisa digunakan untuk perawatan luka bakar grade 2 ya, yang bisa digabung dengan silver sulfadiazin. Yes, apakah betul. Bisa digabung dengan silver sulfadiazin? Silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Mary sama Dr. Tias, pertanyaannya bagus sekali. Jadi benar dok, condition medium ini sangat baik untuk perawatan luka. Luka apa aja? Jadi pada waktu saya penelitian S3 saya waktu di Gajah Mada, itu memang sekaligus kita treatment untuk luka juga, ada perawatan luka yang tidak sembuh-sembuh ya, karena kita tahu prinsipnya isinya itu banyak growth factor, bisa memperbaiki sel yang rusak, bisa mempercepat proliferasi yang tadinya luka nggak nutup, kita picu proliferasinya sehingga nutupnya cepat. Nah untuk misalnya hubungannya dengan treatment lain tentunya bisa seperti sulfadiazin atau antibiotik lainnya. Jadi mirip-mirip treatment seperti PRP. Dulu kan condition medium belum terlalu banyak ya, karena mungkin lebih mahal dari PRP. Nah dulu pakai PRP aja kita gabung sulfadiazin, pakai antibiotik itu saja sudah lumayan bagus, apalagi dengan condition medium ini. Kita lebih tuh sangat bisa dokter. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Nova Valentin. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dok, karena waktu sudah mencapai akhirnya. Ya, baik. Apakah terapi ini, condition media ini bisa digunakan untuk perawatan luka pada pasien diabetes? Silakan dok. Ya, baik. Ya, hampir sama jawabannya dengan Dr. Mary sama Dr. Tias tadi ya. Pada prinsipnya luka apapun bisa ditreatment dengan condition medium ini. Mengingat isinya condition medium ini adalah growth factor yang sangat baik untuk regenerasi kulit, terutama kulit luka. Jadi bisa ditreatment untuk diabetes mellitus, untuk luka bakar, untuk luka yang tidak sembuh-sembuh karena jahitan, dan lain-lain sangat bisa. Karena dia tadi membantu meregenerasi sel yang rusak, memproliferasi fibroblast yang dibutuhkan untuk luka yang nggak sembuh-sembuh, membentuk jaringan pembuluh darah yang baru, dan memperbaiki kulit yang kondisi sel yang rusak. Demikian. Jadi sangat-sangat bisa digunakan. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Dr. Nora yang sudah mempresentasikan paparannya pada pagi hari ini dengan luar biasa. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih kembali Dr. Hendry, terima kasih Sam, saya pamit ya. Sebentar dok. In conclusion, the first topic in this morning, I think I can say in bahasa, condition media ini sangat menjanjikan untuk proses regenerasi, juga proses anti-aging di waktu-waktu yang akan datang, dan ini akan perlu dikembangkan lebih lanjut. Okay, now I continue in English. Once again, I want to say thank you for Dr. Nora for your presentation, sharing your knowledge and valuable time with us this morning. Good morning, Doctor, and see you next time. See you, bye. Okay, to the colleagues who attended, before we continuing to the second session, we have a commercial break for a moment. Please stay and we will back after this.
ISWAM virtual meeting, International Seminar in Workshop in Aesthetic Medicine, virtual meeting 2021, presented by Pedaweri, Pedesti, and Ikatan Dokter Indonesia. Now we entering the second topic, have a relation with the first topic, is about clinical experiences with cord lining condition media, which will be presented by our colleagues, our beautiful colleagues, Dr. Marta, SPKK MKes, dermatovenerology specialist and master in health from Bali, a beautiful island in Indonesia. Good morning, Bali. Welcome, Dr. Marta. How are you today? Thank you. Good morning, all of participants here. Good morning, Dr. Henry. Good morning, all the ISWAM team. Bali now is very sunny. Very sunny. Okay. Okay. First, I would like to inform you the profile of Dr. Marta. Dr. Marta graduated from Bachelor of Degree Medical Doctor from Medical Faculty of Udayana University in Denpasar, Bali, and he graduated from dermatovenerology specialist in Hasanuddin University in Makassar. Now he has a own clinic in Bali. I think this is a simple profile from Dr. Marta. Okay. In the next session, I think I would like to inform all the audience. You will follow the presentation, and if you have a question, you can type the question in Q&A box, and then after Dr. Marta presentation, I will read your question and answer by Dr. Marta directly. Okay, Dr. Marta, you can start your presentation now, and the next 30 minutes is yours. Thank you so much, Dr. Henry, for introducing me. So, good morning, guys. I hope that everybody here is healthy, safe, and sound. So, I would like to share my clinical experience with cord lining condition media. So, as we know, and Dr. Nora already explaining very well with the amazing presentation about the cord lining stem cells, and we can make a conclusion from her presentation that the cord lining stem cells scientifically proven evidence of skin regeneration and repair. I think this slide already mentioned by Dr. Nora before. So the most important is the media is the message. So the cord lining condition media is the active ingredient that contains a balance of mixed proteins secreted by cord lining stem cells that will help to signaling the skin cells to increasing glycoprotein production, encourage cell mobility, directing cells to move in a specific direction, and of course, activate cells to undergo cell division or cell death, which will restore epidermal cell turnover. And based on this chart, we can see that the cord lining has higher yields of stem cells than other animal sources. And the plant-based stem cells derived protein have a limited effect on human skin cells if we compare with the animal one. So today I would like to share more about the post-procedure care, which is, as we know, when we approach the patient to do the treatment, the procedure, the skin treatment, the dermatology treatment as well, the patient are also concerned about the downtime. So the patient usually asks about how long the downtime, what they feel after the procedure, is it painful or not, is it swollen or not after the procedure, or how long the time that they can back to the social activities as normal. So common aesthetic procedure that all over the world, first is the laser, the fractional laser, microneedling, non-ablative laser, microdermabrasion, ablative laser, chemical peeling, resurfacing laser. So this is popular in all countries, not only in Asia, but also in Europe and UK and America as well. So when we choose what the aesthetic procedure, we also have to think about how long the downtime is.
And recovery times associated with the common procedure, it will vary from minutes until weeks, depend on the procedure that we do for the patient. Example for the microneedling. For the microneedling, we can usually we can adjust the depth of the penetration of the microneedling. So for the surface, for the superficial one, the recovery only just maybe 3 hours to 6 hours. But when we go deeper, usually for approach the scar treatment, of course, the recovery time, sometimes they will need 2 or 3 days swollen and redness and pain, stinging, burning sensation as well. And that's also happen when we do the non-ablative laser. It depends on the parameter that we use, depends on the energy. If we use a very low energy, of course, that will be less downtime, maybe just only for 1 hour redness. But when we go with the higher energy, of course, the redness sometimes can stay for 24 hours. The microdermabrasion usually is very mild, just only a few hours, just 1, 2, 3 hours. If we do more invasive procedure like the ablative laser and resurfacing lasers, we have to educate the patient as well about the downtime, about the post-procedure care, because it will affecting the result. So for the ablative laser, the downtime usually it takes minimum is 1 week. But most of the patient, usually they will have a recovery after 2 to 3 weeks to getting back to this normal color and then back to the normal surface of the skin. Regarding the resurfacing laser, we also have to educate the patient about the downtime, because the resurfacing laser also will have a downtime around 2 to 3 weeks. For chemical peeling, it depends on the how depth of the chemical peeling we use for the patient. Usually, since I'm practicing in the tropical island, so I only use a very superficial chemical peel that the downtime usually only maximum is 2 days. But sometimes, if we do with a deeper chemical peel, we have to considering that the downtime will be longer, sometimes until 1 or 2 weeks. So the doctors who perform the microneedling, non-ablative laser, fractional laser, ablative laser, resurfacing laser, chemical peeling, we have to preparing the post-procedure care to reduce the skin redness, the skin discomfort, and swelling. And actually, the skin redness, discomfort, and swelling is the normal reaction of our skin to responding the treatment that we give to the patient. But of course, in the beginning, we have to explain all of the possibilities of the effect, the procedure, and we have to preparing the skin care or the post-treatment procedure care for the patient. And actually, in the market, there are a lot of choice of the moisturizer, serum, sunscreen, topical antibiotic, topical anti-inflammation that we can use after laser, microdermabrasion, microneedling, or chemical peeling. We have to choose wisely so we can have a better result and then accelerating the healing during the recovery time, because most of the patient also considering about the healing and also the downtime. So example in this slide, we can see that for laser, at least we have to give the important one, of course, the sunscreen, the moisturizer. We can considering to give the topical antibiotic if we can see a quite big scratch or wound, and considering to give the topical anti-inflammation if the swollen severe after the procedure. The microdermabrasion is quite very mild treatment, so usually I only use the moisturizer and sunscreen. But for the microneedling, for the post-procedure care, I will just depend on the how deep I use the microneedling for the treatment. So for the very deep one, sometimes I also considering to give the anti-inflammation either topically or orally to reduce the swollen for the patient. The chemical peeling, since the most popular one is a very superficial one, so we just need the moisturizer and the sunscreen after the chemical peeling. So until now, the long downtime is a common unmet need. So with the long downtime, sometimes we'll make the patient really think to get the treatment done. And of course, it will affecting our business.
So if we can accelerating the long downtime, so it will help to make the patient really confident to get the treatment done. So we have to considering to think about the long downtime, risk of the infection and swelling, and effect of the procedure is not long lasting, and the lack of effective post-procedure care. So for the long downtime, especially we have to think when we do the laser and microneedling, and then for the risk of infection and swelling, mostly we have to think when we do the microneedling because we make a very fine hole with the needling. And I think for the effect of the procedure is not long lasting, we have to consider and educate our patient to use skincare or post-treatment care continuously to supporting the result that we have or that we get from the treatment or from the procedure. And until now in the market, it's a very lack of effective post-procedure care. So with the CALASIM from Menarini, that it will help us to give the effective post-procedure care to our patient. So regarding the post-procedure care is an important determinant of the optimal clinical outcome, and we talk about the wound healing. So for the wound healing process, it divided into 4 stages. The first one is the hemostasis, is from 0, I mean from the first second until the several hours after injury, and then the inflammation 1 until 3 days after injury. That's why after the microneedling or after the ablative laser or the resurfacing laser, we can consider to give the anti-inflammation to the patient if the swelling is very worse. And then the proliferation is the 4th until 21st days after the injury, and the remodeling is 21st days until 1 year after the injury. So all of 4 phases of wound healing can be assisted by optimal post-procedure care. So I would like to introduce you about the CALASIM Professional that helps optimize results following aesthetic treatment. So the CALASIM Professional is a range of procedure care products that are made from cell-free conditioned media. So Dr. Nora already mentioned that this variant of serum and cream is free from the cell. So that's only the media only that containing protein that's secreted by stem cells. So it's a very highly effectivity to improving and accelerating the healing and remodeling and skin regeneration. And the CALASIM already scientifically formulated and clinically proven as anti-aging system and utilized for accelerated tissue repair. So provide doctors with both in clinic application. So we can apply right after the procedure or during the procedure, and we can give to the patient as a home care treatment. It will help to achieving a better result for our procedure that we did for the patient. And then the CALASIM contains stem cells derived proteins will help the skin health. So CALASIM contains the red deer umbilical cord lining stem cell conditioned media that Dr. Nora already explaining really complete and really well. And the stem cells ethically, so this is already ethically and approved and harmlessly harvested from umbilical cord lining of New Zealand red deer. And 6 billion mesenchymal cells can be harvested from each umbilical cord. So you can imagine that this cream or this serum is very rich of the active ingredients that accelerating the skin regeneration. And the CALASIM use paracrine factors in the conditioned media to direct other cells to rejuvenate and regenerate the skin. So it helps to directing the skin cells to migrate towards each other. So it will help to facilitating the wound healing. Increasing epidermal proliferation to improve the skin fullness and density. So in a conclusion, the CALASIM will improving the skin cell turnover so that the old skin cells are shed and leaving radiant and young skin. Besides of the stem cells conditioned media inside of the CALASIM also have other ingredients which are soluble collagen that will provide skin with strength, shape, and form, albumin to help skin maintain the turgor and the fullness, fibronectin to bind to collagen and increasing its strength, hyaluronic acid to bind water molecule to pump up the skin, and consolidated peptides or glycoprotein to
play important role in the cell signaling, which is in the skin healing, in the skin regeneration. And then the K protein released by umbilical cord stem cells into conditioned media. It has a many kind of protein. I would like to give a brief resume about what the protein is and what's the function. So the first one is the vascular endothelial growth factors, which is, as we know, the growth factors will helpful for promote formation of the blood vessels and regulates keratinocyte growth and proliferation. The second one is the platelet-derived growth factors that will help the proliferation and migration of the mesenchymal cells, and that's important for the wound healing. The third one is the transforming growth factor beta, is the stimulating fibroblast and mesenchymal stem cell proliferation, initiating the collagen synthesis and remodeling of the skin. And then the fourth one is the keratinocyte growth factors that will promote keratinocyte proliferation and migration and play a role in the wound healing. And after that is the fibroblast growth factor to help with fibroblast proliferation and migration, and also plays an important role in wound healing and repair. And also insulin-like growth factors and insulin-like growth factors binding protein that will help to regulate skin development by promoting skin cell growth and regulation of proliferation and differentiation of the dermal fibroblasts, and interleukin-10 to dampen acute inflammation from skin exposure to noxious agents and actively suppress pro-inflammatory cytokines. So it's very difficult to remember all of the protein and what's the function, but in a conclusion, the K protein that released by umbilical cord stem cell is very helpful for the skin regeneration and skin cell growth. So calcium contains conditioned media, which has a balance of the multiple growth factors and glycoprotein, will work together to promote skin repair and skin healing, especially after the procedure. So this is from the experimental studies that evidence of increased epidermal proliferation. So actually, calcium proven to increase the epidermal proliferation and cell turnover. And the skin cell responded significantly to calcium exposure with increased growth and proliferation compared to the control, since from the day 1 to 4, 6, and 7. So there is 42% more skin cell growth at 7 days. And this is the evidence of accelerated repair. So the use of the pipette tip scratch wound and the epidermal cells exposed to calcium were more proliferative and migrated faster to close a pipette tip scratch wound without evidence of cell toxicity. So as we can see, this is the control, this is the cord lining conditioned media. In 39 hours, so almost 40 hours, the complete skin restoration. And this is evidence of increased dermal and epidermal fullness. So 600% average improvement in a skin thickness. So it's very useful for the patient that have a very thin skin to improving the skin thickness. So a three-dimensional in vitro skin model exposed to calcium show increased cell proliferation, as well as increased production of glycosaminoglycan, which is the important for the moist and hydration of the skin, which will absorb the water and plump up the skin, and also increasing the appearance of the fullness or thickness of the skin. This is from the figure for the wound healing. And this is also the fibroblast after the wound infliction. So at the day 5, the pipette tip scrap wound had not closed in the culture exposed to human foreskin fibroblast media. And at day 5, the pipette tip scrap wound had fully closed in the culture exposed to calcium. And this is, if we compare with the human foreskin dermal fibroblasts, so cord lining mesenchymal stem cells in culture strongly express CD73, CD90, and CD100
5, which confirm their stem cell identity. And that's the difference between the calcium and the human foreskin fibroblasts. So this is the serum from the Calcium Professional. It contains 80% of the stem cells derived protein, which is suitable for the use after in-clinic treatment such as IPL, radiofrequency, laser, microdermabrasion, microneedling, and chemical peel, and also enhance effect of in-clinic aesthetic treatment with accelerating the healing, which is will reduce the downtime, diminish erythema, reduce the swelling, and actively rejuvenate skin to combat the aging, and that's suitable for all skin type. This is from the study, from the serum. So the product applied twice daily for 7 days after the procedure, and the photo were taken at 1 hour, 3 hours, 2 days, 4 days, and 7 days after the procedure. And the photo independently assessed for erythema, edema, and pore size. And in this chart, we can see that the calcium serum was associated with decreases erythema and edema in the early stage of healing. So we can see here that the darker color is the calcium. This is control and this is equal. So in the first hour, we can see that the calcium, this is the presence of the erythema. The redness still high, and then in 3 hours still high. But in day 2, there are very significantly to reduce the erythema in calcium subject, and also continue until the day 4. And in day 7, the erythema reduced for both group. So it means that the calcium using after the procedure, it will reduce the erythema in the day 2, day 4 already, if you compare with the control. So it means that the patient that we did the treatment or the procedure can back to the social activities sooner or faster than the people that didn't get calcium or didn't use calcium. For the swelling or edema, in the first hours, calcium already improving the edema if we compare with the control group. In 3 hours, day 2, day 4, and until day 7, the calcium very effective to controlling the edema and swelling. So this is a split phase application of the serum. So this patient apply of the calcium serum in this side no calcium, just only the basal media. So we can see that day 4, the swollen already much decreased on the area that apply the calcium. And this is the day 7 that already healing perfectly. And this is the day 4, if we compare. This is the side that only applied the basal media, and this is the side that they use the calcium serum in this area. So we can see that it's reduced the redness and the swollen. So the calcium serum was associated with decreasing the redness, swelling, and discomfort. The second study is product applied for 30 days after the procedure, and subject were surveyed immediately after the procedure and at day 1, day 7, and day 30. So as we can see here, this split phase, so this side, the patient got the calcium serum. So after post-laser, we can see slightly improvement after applying the serum. It's very improving, reducing the swollen, this one also we can see significantly improving the redness and also the swollen, and also this one. So I think it's also correlated with the procedure that we did. So if we do like ablative laser or razor freezing laser, of course the swollen will have a possibility to get very swollen and very severe. So the calcium will help to reducing the swollen, and the calcium serum also reducing the warm sensation, pain sensation, and redness. So generalized increase in overall comfort when using the calcium serum. The second product is the Calcium Professional Multi-Action Cream, which is contain 50% of stem cells derived proteins, and to help restore facial definition and contour, improve skin fullness, and correct skin laxity.
So it's very useful if you use this multi-action cream for the people over 40 that already have a reducing laxity. And this multi-action cream enhance aesthetic result following aesthetic procedure when used as a pre and post-procedure adjunction, and ideal for mature normal combination skin with sign of aging. And we can use in the morning and evening before application of the moisturizer or sunscreen. This is the third study from the calcium multi-action cream. So the product applied twice daily after skin cleansing and toning, and the photo were taken before treatment at the second week and fourth week after start of the calcium regimen. So as we can see here, this side is applied with the multi-action cream. We can see that skin here improve the skin condition and improve the skin tone and looks healthier. And also this side is, we can see clearly that the redness improving so good, and overall is improving all the skin tone. We can see also, this is the before picture and this is after. We can see that this side improving the skin tone. So the calcium multi-action cream was associated with improving the complexion and facial skin tone. The last product is the calcium professional restorative hydration cream, which is contain 40% stem cells derived proteins. So this cream will help to replacing the moisture in the epidermal layer with naturally derived hyaluronic acid from the cord lining stem cells, and encourage skin to produce its own hyaluronic acid to improve the suppleness and elasticity. So it helps enhance hyaluronic acid based in clinic treatment as an at-home maintenance regimen, and we can use in the morning and evening after cleansing and application of calcium multi-action cream. So this cream is recommended for skin thin and dry with a fine line, thickening and with a rough epidermis, and that's showing sign of the premature aging. And the skin that's sensitive due to dryness, and the people that, or the patient that requiring deep and sustained hydration to promote natural repair of the treatment. So this is very good for the very dry skin. So this is, I would like to share my experience using the calcium. So I use the microneedling using the calcium serum on this patient. So as we can see, the skin look less dull. Of course, looks a little bit darker in the after picture, but we can see that the mark over here, it's improving, and also the pigmentation over here is improving as well. So overall, it's improving the skin tone and improving the skin looks glowing, looks healthier, and of course, it's improving the dullness on the skin. And this is I combine, as the Dr. Nora before that mentioned about the combination of the hyaluronic acid injection. So I use the microneedling with the serum from the calcium to improving the skin texture all over the scar, and doing the injection with the hyaluronic acid in the scar as well. So this is after the serial of the microneedling and the hyaluronic acid injection. It's improving a lot for the scar and for the skin surrounding. This is for the acne scar and a very, very small active pimples. I use the microneedling that combined with the calcium serum. So it's improving the skin texture, improving the acne scar, and improving the color of the acne mark. So we can see here the redness is totally gone, and the scar, it's improving so well. So this is the resume of the calcium professional, the power of advanced stem cell technology. So the procedure assisted delivery system using professional serum is, we can use with combination with IPL, RF, laser, microdermabrasion, microneedling, chemical peeling, and plasma. And as the home maintenance regimen, we can also give the serum, multi-action cream, and hydration cream. And there is other clinical and research trial laboratory in many hospitals and many countries. And as a conclusion, you can deny the law of gravity, but you can defy it. Thank you.
Halo, Dr. Hendry. Masih termute mungkin ya. Okay, please give a big applause to Dr. Marta for the amazing presentation in your place. And then now we are entering the question and answer session. For the audience, you can type the question in the Q&A box, and then I read your question and answer by Dr. Marta directly. Okay, while we waiting for the question for the audience, Dr. Marta, I have my own question. From this product is only launching 3 kind of skincare, or have another series. This morning I know only 1 serum and 2 cream, hydration multi-action cream and restorative hydration cream only. It is only 3 kind of skincare or another, Dr. Marta? Thank you so much, Dr. Henry, for the question. So as we know, the Menarini launching the serum, the multi-action, and also the hydration. Okay, is the serum is using for the clinical use or for home use for the patient, doctor? So we can use both as a clinical use, in clinic use, and also as the home care regimen as well. The same regimen for the clinic use and the home use, doctor? Yes, doctor, that's right. Okay, there is some question for the audience for you, Dr. Marta. From Dr. Gomez. Hello, doctor. Is it Calysim suitable for oily skin or acne skin? You can answer now. Okay, thank you so much for the question. So for the acne skin, like I think I will back to my slide. So this patient, it depends on the cream that you use. So for the Calysim serum, it's suitable for the acne as long as it's not grade 4, that's a very inflamed and very big inflammation. And then as the in-clinic use for the microneedling or after chemical peeling and then after microdermabrasion, it's applicable to use. But for the home care, we have to be really careful. For the oily skin, people and have a lot of acne, we can considering to use the serum, but only for 2 to 3 days, and then after that continue with the acne regimen or acne skincare. But for the multi-action cream and hydration cream, I think it's not suitable to use when you still have an acne or very oily skin. And for the acne patient, it will be better if we combine with another acne treatment, including with the oral or topical treatment. Okay, this is the question from Dr. Christina Lim. Is there any effect for hyperpigmentation, doc? Or can be combined with another regimen like hydroquinone or something? Okay, so for the hyperpigmentation, actually the serum is my most favorite one when I combine in a procedure with the microneedling. But for the after treatment, actually until now there is no scientific proven study yet that proven combination, especially with the hydroquinone. So basically, the cream from Calysim, like the multi-action and hydration, is improving the skin regeneration. So maybe using, if you want to combine with the hydroquinone, not in the same
time, but you can use as alternate day. Jadi selang-seling ya dok ya, to achieve a better result. But it depends for cases per cases. Okay, thank you for the answer, Doctor. This is from Dr. Els. Dr. Els asking you in bahasa dok, bagaimana pengaplikasian terbaik untuk hasil maksimal? Apakah boleh menggunakan dermal stem? Oke. Silakan dok. Jadi boleh sekali menggunakan dermal stem atau microneedling. Dermal oral, dermal stem, dermal pen boleh. Yang digunakan nanti adalah kalsium serum. Dan juga kalsium serum bisa diaplikasikan sebagai home care regimen setelahnya. Jadi biasanya saya juga berikan ke pasien untuk dibawa pulang sebagai home care regimen setelah microneedling. Melanjutkan pertanyaan Dr. Els dari saya pribadi, dok. Bagaimana kalau kita menggunakan fractional CO2 laser, apakah hasilnya sama dengan microneedling? Jadi hasilnya sama dalam artian bagaimana dok? Hasil akhirnya? Hasil akhirnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, masing-masing prosedur itu not replaceable, jadi tidak bisa digantikan. Jadi kadang kita harus memilih mana yang lebih cocok untuk pasien-pasien tertentu. Jadi kalau kita bilangnya membandingkan antara fractional laser dengan microneedling, sepertinya not apple to apple. Tapi kalau kita tanya apakah hasilnya sama-sama efektif, ya sama-sama efektif, terutama kalau untuk memperbaiki acne scar. Dan apakah kalsium serum ini bisa diaplikasikan setelah fractional laser? Jawabannya iya bisa, dan akan mengurangi eritema dan edemanya. Mungkin maksud saya lebih banyak bukan ke ininya ya, karena microneedling ini kan menimbulkan luka terbuka. Sedangkan yang kita aplikasikan adalah serum yang bisa penetrasi ke dalam kulit. Apakah luka terbuka ini lebih cepat efeknya daripada fractional CO2 yang hanya menimbulkan luka kering? Gitu. Kira-kira ada efeknya luka terbuka dengan luka kering akibat fractional? Oke, kalau kita berarti ini membandingkan kurang lebih absorpsinya gitu ya dok ya, absorpsi serumnya. Gitu. Oke, kalau absorpsi serumnya kembali lagi, apakah microneedlingnya sedalam apa dok? Tapi kalau kita bilang kita lihat secara logika, jadi dengan microneedling misalnya dengan kedalaman contoh 2 mm atau 2,5 mm, otomatis kemungkinan serum yang akan terserap akan lebih banyak dibandingkan dengan fractional laser. Begitu, tapi ya kurang lebih seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih banyak. This is the question from Dr. Tias. In doing when doing the microneedling with acne, do you apply the calcium serum on the top of active acne, or in doing microneedling with acne, do you apply the calcium serum on the top of active acne or anything else? Okay, so usually for the treatment of the acne and acne scar, I also applying the calcium serum on the top of the acne and do the microneedling, but I adjust the depthness of the needling, not as deep as on the scar acne. But for the very inflamed acne, I also combine in the same time, I also do the intralesional injection with the cortisone, with the steroid injection on the very big acne or very big pimples. Okay, thank you for the answer. Now, the question again from Dr. Christina Lim. Dr. Christina Lim asks how many days the patient use the calcium serum at home after microneedling. Okay, they can use until 7 days. But most of my patients, usually I give the preparat or the calcium serum for usually 1 or 2 days. But you can use it until 7 days. So the calcium serum, it comes with a very small bottle. So usually we can use during the procedure, and the rest of serum that we can give to them as the home care regimen. So it depends on how big the face, and then
about the treatment, if we do the microneedling, of course, we will need more serum than the laser that we just apply after the laser. But for the microneedling, we apply it before microneedling, after the microneedling, and then usually I clean up the bleeding and then apply the serum again. So I use more serum in microneedling. So usually the serum left, it's supposed to be enough for only 2 or 3 days. Okay. There is no more question in the Q&A box, Doc. The time still, but we waiting for a moment for the question. Is there any other question from the audience? Please you type the question. Okay, doctor. From me, is better we are using only the serum, or we combine the serum in the clinical use and home use, and after apply the serum we can apply the cream, and which one the cream is better following the serum? Okay, so if we talking about the benefit, of course it depends for the individual. Example, for the acne skin, I think serum only is enough, but for the pigmentation, for the aging skin, of course the combination will achieve a better result. So the serum with additional multi-action will be helpful to accelerating the skin regeneration. But for very dry skin that need the hydration more, that will be better if we choose the hydration one. But if we talk with the percentage of the active conditioned media, of course the multi-action will have a higher percentage, so will have a greater result. But the hydration cream, it has the other component that will help for the hydration for the very dry skin. Is there any special care in home, in our house, to keep the serum in the good condition? Is need to keep in the refrigerator or something? Yeah, better to, after you open the serum, better to keep in the fridge, and then no direct sun exposure. Okay. Thank you for the answer. I think okay. No more question for Dr. Marta. I think the time is up. I would like to say many thank you for you, Dr. Marta, for the excellent presentation and answering our question this morning. I hope you still happy and still healthy in Bali. Thank you so much, Dr. Henry. Thank you so much. Bye. Okay, for the audience, I'm Dr. Henry Hartono, representing the ISWAM Management and Committee. Express our gratitude for the presence and participation of all fellow doctors throughout Indonesia and friendly countries. Okay, I finished the session. See you next time. Good afternoon. Stay healthy, stay happy, and keep healthy for you all. Thank you. Bye-bye.